yang memberi makan racun itu adalah istri beliau sendiri yang bernama Ja'dah bintul As'as. Nah, kenapa demikian terjadi? Karena istri Imam Hasan ini tergoda dengan kekayaan, tergoda dengan kepangkatan. Perempuan yang bernama Ja'dah ini dirayu, dibujuk oleh Yazid bin Muawiyah, putra mahkota. Yazid bin Muawiyah ini membujuk Ja'dah agar mau meracuni Sayyidina Hasan dengan imbalan 100.000 dirham. Sayyidina Hasan itu merupakan cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi, dan Sayyidina Hasan itu merupakan kesayangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, dan beliau mengatakan bahwa dua anak ini merupakan kesayanganku, dua anak ini adalah merupakan penentram hatiku. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggendong Sayyidina Hasan. Allahumma inni uhibbuhu, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai akan cucuku Hasan ini, dan aku mencintai orang-orang yang mencintai dia. Fa ahibba may yuhibbuhu, maka cintailah olehmu ya Allah orang-orang yang mencintai Sayyidina Hasan. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam sejarahnya para rawi mengatakan bahwa Sayyidina Hasan ini sangat mirip wajahnya dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan 3 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan Sayyidina Hasan ini merupakan anak yang tertua daripada pasangan Imam Ali bin Abi Thalib dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang mana kedua pasangan itu dikaruniai Allah 5 orang anak: Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Zainab Al-Kubra, Sayyidah Ummi Kulthum Al-Kubra, dan yang paling kecil adalah Muhsin atau Muhassin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam sejarah hidup atau manaqib daripada Imam Hasan ini, beliau adalah merupakan khalifah yang kelima setelah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Yang kelima adalah Sayyidina Hasan. Namun Sayyidina Hasan ini beliau menjadi khalifah tidaklah lama, yaitu sekitar 6 bulan beberapa hari. Itu disebabkan karena pada waktu itu ada seseorang yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Nah, otomatis pada waktu itu terjadi 2 kepemimpinan umat Islam. Sayyidina Hasan lebih dulu menjadi khalifah pengganti bapaknya Imam Ali karramallahu wajhah, namun setelah itu Muawiyah ini mengaku juga menjadi khalifah. Nah, akhirnya umat Islam pada waktu itu terpecah 2. Para muhibbin rahimakumullah, di saat itu hampir terjadi peperangan di antara 2 kelompok ini, di antara pengikut Sayyidina Hasan dan pengikut Muawiyah ini. Sudah beberapa kali terjadi permulaan peperangan di antara mereka. Melihat yang demikian itu, maka Sayyidina Hasan ini secara resmi beliau mengundurkan diri daripada kekhalifahan dan menyerahkannya kepada Muawiyah. Yang demikian itu beliau ambil untuk menjaga agar jangan sampai darah kaum muslimin tertumpah sia-sia karena memperebutkan kekuasaan atau khalifah.
sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sudah menyatakan bahwa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Ujar Rasulullah sambil beliau menggendong Sayyidina Hasan bahwa Allah akan mendamaikan dengan cucuku ini antara dua kelompok yang besar di antara kaum muslimin. Dengan sebab mundurnya Sayyidina Hasan dari kekhalifahan itu, maka terjadilah perdamaian, terhindarlah perang saudara di antara kaum muslimin. Para muhibbin rahimakumullah. Dan disebutkan lagi di dalam sejarahnya bahwa Sayyidina Hasan ini tidaklah tua. Pada tahun 50 Hijriah beliau meninggal dunia, wafat. Dan wafatnya itu karena diberi makani racun. Yang memberi makan racun itu adalah istri beliau sendiri yang bernama Ja'dah bintul As'as. Nah, kenapa demikian terjadi? Karena istri Imam Hasan ini tergoda dengan kekayaan, tergoda dengan kepangkatan. Perempuan yang bernama Ja'dah ini dirayu, dibujuk oleh Yazid bin Muawiyah, putra mahkota. Yazid bin Muawiyah ini membujuk Ja'dah agar mau meracuni Sayyidina Hasan dengan imbalan 100.000 dirham. 100.000 dirham itu ibarat dirupiahkan, wah ini kurang lebih 1.050 juta. Nah, ujar Yazid, ini uang aku berikan kepada engkau wahai Ja'dah, cuma aku minta bahwa engkau beri makan racun kepada suami engkau, dan apabila suami engkau wafat maka ikam akan kujadikan istri. Nah, Yazid pada waktu itu adalah merupakan anak Khalifah Muawiyah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, terjadilah itu akhirnya Sayyidina Hasan ini sakit-sakitan, sakit. Dan pada waktu sakitnya itu Sayyidina Hasan ini diilangi oleh adik beliau Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Nah, di waktu Sayyidina Husain ini bailang kepada Sayyidina Hasan berkata, wahai Husain, bila mana aku mati, bila mana aku meninggal dunia, aku dikuburkan di rumah Siti Aisyah bersampingan dengan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku sudah minta izin kepada beliau, kepada Siti Aisyah, dan Siti Aisyah pun memberi izin itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, lalu Imam Husain ini berkata, wahai Hasan, aku mengira mereka orang-orang yang dengki kepada engkau tidak akan mengizinkan engkau berkubur di tempat itu. Ujar Sayyidina Hasan, kalau mereka melarang aku berkubur di situ, biarlah aku dikuburkan di Baqi, di depan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu Sayyidina Hasan ini wafat, maka menurut wasiat beliau dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah disetujui oleh yang berhak yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu jenazah akan dibawa ke sana. Nah, di tengah perjalanan dihalangi oleh sekelompok kaum muslimin yang dipimpin oleh Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam ini orang yang sejak kecil telah disebut oleh Rasulullah Mal'un ibnu Mal'un, orang yang terkutuk, anak dari orang yang terkutuk. Dan kalau dirait-rait masih hubungan keluarga dengan Nabi kita, hitungannya anak kemanakan Nabi kita dari sepupu 3 kali. Jadi Rasulullah SAW sepupu 3 kali lawan Hakam. Nah, Hakam ini punya anak Marwan tadi. Hampir terjadi peperangan, perkelahian berdarah, namun akhirnya ditengahi oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Imam Hasan dikuburkan di Baqi, dan sampai sekarang berada di Baqi itu. Para muhibbin rahimakumullah, itulah sekilas tentang perawi ini hadis, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau Al-Imamul Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, aku telah menghafal
aku telah mengingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah wafat, Sayyidina Hasan itu berumur kurang lebih 7 tahun. Karena Rasulullah hijrah ke Madinah 3 tahun baru lahir Sayyidina Hasan, dan Rasulullah 10 tahun di Madinah.